Setiap pagi di Indonesia, rutinitasnya hampir sama. Orang bangun, buru-buru, minum sesuatu yang manis, atau makan apa saja yang cepat. Malam hari pun sering berakhir dengan kebiasaan sederhana, ngemil sedikit sebelum tidur, atau makan agak terlambat karena pekerjaan. Semuanya terlihat biasa, terlihat normal. Tapi ada sesuatu yang tidak terlihat di balik kebiasaan ini. Ada 5 kebiasaan pagi dan malam yang tampaknya tidak masalah, tapi sebenarnya bisa membuat gula darah naik turun sepanjang hari. Lonjakannya tidak terasa, tidak sakit, tidak ada tanda apapun, tapi efeknya muncul diam-diam, pelan-pelan, dan menumpuk. Banyak orang tidak sadar bahwa justru rutinitas paling sederhana yang kita lakukan setiap hari yang paling sering membuat gula darah tidak stabil. Masalahnya bukan hanya makanan manis, bukan hanya minuman, tapi gabungan waktu, kondisi tubuh, dan pola makan yang tidak seimbang. Dan ketika semuanya terjadi di pagi dan malam hari, 2 waktu terpenting untuk tubuh, hasilnya bisa jadi serangkaian lonjakan gula yang membuat energi menurun, tubuh cepat lelah, dan keseharian terasa lebih berat dari seharusnya. Di video ini, kita akan membahas 5 kebiasaan yang paling sering dilakukan orang Indonesia. Kebiasaan yang dianggap normal, kebiasaan yang bahkan terlihat aman. Tapi kenyataannya, kebiasaan-kebiasaan inilah yang diam-diam menjadi pemicu gula darah naik di waktu yang paling sensitif. Dan hal paling menarik, banyak orang yang menganggap dirinya makan dengan benar pun masih melakukan salah satunya setiap hari. Sebelum kita lanjut, kalau kamu suka video seperti ini, yang jelas, cepat, dan membantu memahami apa yang benar-benar memengaruhi keseimbangan gula tubuh, jangan lupa tekan like dulu ya. Dukunganmu membantu channel ini terus membuat konten edukatif yang mudah dipahami semua orang. Sekarang mari kita kembali ke inti masalah. Pagi hari adalah waktu paling menentukan. Tubuh baru bangun, sistem belum stabil, dan apapun yang kamu makan akan menentukan ritme gula darah selama beberapa jam ke depan. Dan banyak orang justru memulai hari dengan kebiasaan yang langsung mengangkat gula tanpa perlindungan apapun. Kebiasaan yang terlihat sederhana, murah, dan ada dimanapun. Dari warung, roti kemasan, sampai sarapan cepat di rumah. Kebiasaan inilah yang membuka ranking kita hari ini. Urutan kelima adalah sesuatu yang hampir semua orang pernah lakukan. Bahkan mungkin kamu melakukannya pagi ini. Sederhana, cepat, enak, tapi bisa mengacaukan gula darah dari jam pertama kamu bangun. Sekarang waktunya masuk ke peringkat 5. Kebiasaan pagi yang kelihatannya biasa, tapi punya dampak besar pada gula darah. Inilah urutan kelima. Urutan kelima adalah kebiasaan yang sangat umum di Indonesia. Sarapan hanya dengan roti, mie instan, kue, atau karbohidrat murni tanpa pendamping apapun. Banyak orang memilihnya karena cepat, murah, dan mudah ditemukan di mana saja. Tapi justru karena terlalu sederhana itulah masalahnya muncul. Ketika kamu baru bangun, tubuh masih menyesuaikan ritme, sistem belum bekerja penuh, dan gula darah sedang stabil setelah beberapa jam tidak makan. Lalu tiba-tiba kamu memberi tubuh karbohidrat murni tanpa serat, tanpa protein, tanpa lemak sehat. Hasilnya, gula darah naik cepat dan tinggi karena tidak ada yang memperlambat penyerapannya. Roti tawar, roti manis, croissant, bolu, mie goreng instan, bahkan biskuit. Semuanya punya efek yang hampir sama ketika dimakan sendirian saat pagi. Cepat diserap, cepat menaikkan gula darah, dan cepat membuat kamu lapar lagi. Itulah kenapa banyak orang merasa lemas atau mengantuk 1-2 jam setelah sarapan seperti ini. Bukannya stabil, tubuh justru mengalami lonjakan lalu penurunan yang melelahkan. Di Indonesia, ini adalah sarapan paling umum. Banyak pekerja membeli roti di minimarket sebelum berangkat. Banyak anak sekolah makan kue atau roti manis di pagi hari. Banyak ibu rumah tangga juga memilih mie instan karena cepat. Semua terlihat praktis. Tapi dampaknya pada gula darah cukup besar. Contohnya begini. Ketika kamu makan roti kosong, tubuh langsung memecahnya menjadi glukosa.
Dan karena tidak ada serat atau protein untuk menahan laju penyerapannya, glukosa ini masuk ke darah dengan cepat. Itulah yang membuat pagi kamu dimulai dengan lonjakan, bukan dengan keseimbangan. Sarapan seperti ini tidak harus dihindari selamanya, tapi harus ditemani. Misalnya, tambahkan telur, kacang, sedikit sayur, atau sumber protein apapun. Dengan begitu, penyerapan gula jadi lebih lambat dan tubuh punya energi yang lebih stabil sampai siang hari. Masalahnya bukan pada roti. Masalahnya ada pada ketika roti dimakan sendirian, karena saat itu tubuh tidak punya pelindung untuk menahan lonjakan gula. Dan kalau kebiasaan di peringkat 5 saja sudah memberikan dampak secepat ini, kamu bisa bayangkan apa yang terjadi dengan kebiasaan lain yang tampaknya lebih segar atau lebih natural. Kita sekarang masuk ke kebiasaan pagi yang jauh lebih sering dilakukan, dan efeknya muncul bahkan sebelum tubuh benar-benar bangun. Saatnya melihat urutan keempat. Sekarang kita masuk ke kebiasaan yang jauh lebih sering dilakukan banyak orang Indonesia setiap pagi. Peringkat keempat adalah minum jus alami atau smoothie yang diberi pemanis. Banyak orang menganggap jus itu lebih sehat daripada teh manis atau kopi gula. Warnanya segar, rasanya enak, dan terdengar seperti pilihan yang aman. Tapi masalahnya sederhana. Pagi hari adalah waktu paling sensitif untuk gula darah dan jus tanpa serat, terutama yang ditambah madu, susu kental manis, atau gula, membuat gula darah naik lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Bahkan, jus jeruk perasan pun bisa menaikkan gula dengan cepat karena serat buahnya hilang. Di Indonesia, jus sering dibeli di pinggir jalan, di warung jus, atau dibuat sendiri di rumah. Banyak orang meminumnya saat baru bangun, tapi tubuh belum sepenuhnya aktif, sehingga gula dari jus masuk lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih sulit stabil sepanjang hari. Contoh sederhana, smoothie campuran pisang, susu kental manis, dan sedikit madu. Rasanya enak dan terlihat alami, padahal kandungan gulanya bisa melampaui beberapa minuman manis. Begitu diminum pagi-pagi, gula darah naik deras, lalu turun lagi dengan cepat, membuat kamu cepat lapar, cepat lelah, dan mudah mengantuk. Inilah alasan mengapa kebiasaan minum jus manis di pagi hari menempati urutan keempat. Kelihatannya sehat, tapi efeknya langsung terasa pada gula darah. Dan kalau peringkat keempat sudah sekuat ini, peringkat ketiga bahkan lebih sering membuat gula darah tidak stabil. Bukan karena jenis makanannya, tapi karena waktunya. Sekarang kita masuk ke perilaku malam hari yang hampir semua orang pernah lakukan. Peringkat ketiga adalah makan larut malam atau ngemil sebelum tidur. Ini salah satu kebiasaan yang paling mengganggu kestabilan gula darah. Saat malam hari, tubuh seharusnya menurunkan aktivitas, memperbaiki sel, dan menstabilkan hormon. Tapi jika kamu makan terlalu malam, tubuh harus memproses makanan saat harusnya beristirahat. Itu berarti gula darah tetap tinggi ketika kamu tidur. Di Indonesia, ini sangat umum. Banyak orang makan setelah pulang kerja, kadang pukul 9 atau 10 malam. Ada juga yang suka ngemil keripik, roti, mie instan, atau minuman manis sebelum tidur. Semua ini membuat gula darah tidak turun sesuai ritme alami tubuh. Dan yang lebih penting, ketika kamu tidur dengan gula darah tinggi, tubuh tidak mendapatkan pemulihan malam yang seharusnya. Kamu bangun lebih lelah, lapar lebih cepat, dan lebih mudah mengalami lonjakan gula saat sarapan. Inilah yang membuat kebiasaan ini berada di peringkat ketiga. Karena efeknya tidak hanya malam itu saja, tetapi juga merusak ritme gula keesokan harinya. Sekarang kita mendekati dua kebiasaan paling kuat dalam daftar ini. Kebiasaan yang sangat umum dan terlihat sehat, tapi sebenarnya menciptakan kombinasi gula yang sulit dikendalikan. Saatnya masuk ke urutan kedua. Peringkat kedua adalah kebiasaan yang terlihat sangat sehat, sangat populer, dan sering dianggap pilihan terbaik untuk pagi hari. Banyak orang di Indonesia melakukannya tanpa berpikir dua kali. Mencampur buah manis dengan sereal, yogurt manis, madu, atau oat dalam jumlah berlebihan.
Sekilas ini terdengar seperti sarapan sempurna. Warnanya cantik, rasanya segar, dan sering muncul di media sosial sebagai menu sehat. Tapi ada satu hal yang jarang diperhatikan. Kombinasi ini adalah kumpulan gula alami yang bertumpuk tanpa serat cukup untuk menahan laju penyerapannya. Contohnya sederhana, pisang manis plus madu plus granola. 3 bahan ini saja sudah mengandung gula yang cukup tinggi. Pisang matang sangat cepat diserap tubuh, madu langsung menaikkan gula darah. Granola kemasan biasanya ditambah gula atau sirup. Kalau ini dimakan pagi hari, terutama saat perut kosong, lonjakan gula terjadi bahkan lebih cepat daripada makan roti manis. Di Indonesia, campuran seperti ini sangat populer. Banyak orang membuat overnight oats dengan buah manis dan madu. Banyak yang menambahkan anggur, apel merah, atau mangga ke mangkuk sereal manis. Ada juga yang mengira bahwa yogurt rasa buah itu sama sehatnya dengan yogurt tawar. Padahal umumnya mengandung gula tambahan. Semua terlihat natural, semua terlihat aman. Tapi kenyataannya, ketika dicampur, total gulanya menjadi jauh lebih tinggi dari yang kita sadari. Masalah utamanya bukan buahnya, masalahnya adalah kombinasinya. Buah manis sendiri sudah punya gula alami. Ketika ditambah madu, sirup, granola, atau oat manis, tubuh menerima beban gula dalam satu waktu, tanpa perlambatan. Itu sebabnya banyak orang merasa cepat lapar lagi setelah makan menu sehat seperti ini. Gula naik tinggi, lalu turun cepat. Kebiasaan ini berada di peringkat kedua karena efeknya kuat dan sering dilakukan oleh orang yang ingin hidup lebih sehat. Ironisnya, justru mereka yang berusaha makan lebih baik kadang terjebak dalam pola ini. Tidak ada yang salah dengan buah atau oat. Tapi ketika porsinya berlebihan atau ditambah pemanis, efeknya berubah total. Jika kamu ingin tetap menikmati menu seperti ini, solusinya sederhana. Kurangi madu, pilih yogurt tawar, gunakan granola tanpa gula tambahan atau campur dengan buah yang tidak terlalu manis. Tujuannya bukan menghindari, tapi menjaga keseimbangan. Dan jika peringkat kedua saja sudah menciptakan kombinasi gula sekuat ini, kebiasaan yang berada di urutan pertama adalah yang paling sering membuat gula darah naik drastis. Bukan karena apa yang dimakan, tapi cara makan itu dilakukan. Inilah kebiasaan paling berbahaya dalam daftar kita. Saatnya masuk ke peringkat 1. Kita sampai pada puncak daftar ini. Dan kebiasaan nomor 1 bukan tentang jenis makanan tertentu, tapi tentang cara makan yang paling sering merusak kestabilan gula harian. Peringkat pertama adalah melewatkan makan, lalu membalasnya dengan makan berlebihan. Ini adalah kebiasaan yang sangat umum di Indonesia. Banyak orang melewatkan sarapan karena buru-buru, melewatkan makan siang karena pekerjaan, atau melewatkan makan malam karena terlalu lelah. Tapi tubuh tetap membutuhkan energi. Jadi ketika akhirnya makan, porsinya menjadi jauh lebih besar dari yang dibutuhkan. Masalahnya adalah ritmenya. Ketika kamu tidak makan selama berjam-jam, gula darah turun, tubuh menjadi lapar berat. Lalu ketika kamu makan banyak sekaligus, baik itu nasi, mie, lauk manis, atau camilan berat, tubuh menerima ledakan glukosa dalam waktu singkat. Itulah yang membuat lonjakan gula terbesar dalam satu hari. Banyak orang berpikir asal tidak makan, gula turun. Faktanya tidak sesederhana itu. Melewatkan makan membuat tubuh tidak stabil. Ketika akhirnya ada makanan masuk, penyerapan gula justru jauh lebih cepat dan lebih tinggi. Dan jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari, tubuh kehilangan ritme yang seharusnya menjaga gula tetap seimbang. Di Indonesia, ini sangat umum. Pekerja kantoran sering melewatkan sarapan, anak kuliah sering melewatkan makan siang. Banyak orang diet pun melewatkan makan malam, lalu tidak tahan dan makan banyak menjelang tidur. Semua ini menciptakan pola naik turun yang keras bagi gula darah. Contohnya seperti ini, seseorang tidak sarapan, lalu makan siang sangat banyak karena lapar. Dari nasi putih, lauk manis, minuman manis, hingga camilan, tubuh menerima gelombang gula besar dalam satu waktu. Itu membuat energi naik cepat lalu turun cepat, meninggalkan rasa lelah dan lapar lagi. Siklus ini berulang.
dan gula tidak pernah benar-benar stabil. Itulah alasan kebiasaan ini berada di peringkat 1 dalam daftar kita. Bukan karena makanan tertentu berbahaya, tapi karena pola makan yang tidak teratur membuat tubuh bekerja lebih keras dari yang diperlukan. Solusinya bukan makan berlebihan atau makan terlalu sedikit. Solusinya adalah ritme. Makan dalam porsi cukup di waktu yang teratur dan tidak menunggu sampai tubuh benar-benar lapar berat. Dengan cara itu, gula darah lebih mudah dijaga, energi lebih stabil, dan hari terasa lebih ringan. Dan setelah kita melihat semua kebiasaan dari peringkat 5 hingga 1, satu hal menjadi jelas. Bukan soal melarang makanan, tapi soal kapan dan bagaimana kita makan. Dengan perubahan kecil sehari-hari, tubuh bisa bekerja lebih tenang dan lebih seimbang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kebiasaan ini membantu kamu memahami cara menjaga gula tetap stabil dengan pilihan yang lebih bijak setiap hari.